Mbak ya. Makasih. Jadi memang isu itu saya juga bingung asal mulanya dari mana. Karena jujur kami tidak pernah tahu apalagi menerima suap dari siapa pula itu kan. Jadi karena kami ngerasa nggak menerima juga, ya ngapain juga harus diambil pusing. Gitu. Karena menurut itu kan fitnah ya, fitnah menyebarkan hoak di media sosial tuh ada sanksi hukumnya loh, itu hati-hati tuh. Betul. Kok bisa tercetus 7 miliar tuh dari mana? Saya mau tanya dari mana sebenarnya. Bisa saja Mbak, bisa saja segala kemungkinan terjadi. Namanya juga kita sedang mengurus kasus besar. Tapi pada intinya apapun itu mendengar suara-suara hoak di luar, kami nggak peduli gitu. Kami tidak peduli, kami tetap fokus pada tujuan kami mencari siapa pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Jadi nggak ada masalah buat kami mau dibilang terima 7 miliar karena pencalonan wali kota ataupun dibilang segala-galanya sampai perkara Thailand pun diributkan orang kan. Betul. Jadi nggak ada masalah buat kami. Sebenarnya cuitan si Widya menurut saya cuitan yang tong kosong ya Mbak. Gitu karena tidak ada kapasitas dia untuk berbicara dalam kasus ini. Dia hanya sebagai masyarakat biasa. Gitu. Dan Martin silakan saja mengkritik atau memberikan saran, tapi jangan pernah menyudutkan atau memprovokasi atau membuat berita hoax yang belum tentu kebenarannya. Kalau memang Widya ini memiliki bukti yang kuat, kami tantang Widya untuk hadir bersama kami dampingi untuk datang ke Polda Metro Jaya ketika memang ke Polda Jabar kalau memang Widya memiliki bukti. Jadi jangan cuma sekedar omongan aja ini itu. Nah, kalau perihal apakah Widya akan dilaporkan, sudah ada perintah, tapi kami melihat dulu lah ya. Nggak terlalu penting juga Mbak dia. Menurut kami dia tidak terlalu penting gitu, dan dia bukan siapa-siapa juga. Ya nggak ada, ya karena kita menganggap Widya biasa-biasa aja. Oh baik. Mengapa ya dia bukan siapa-siapa gitu, Widya bukan orang yang harus ditakutin, kenapa? Kami jalan aja gitu, nggak peduli. Widya bukan siapa-siapa, Widya bukan orang yang diberikan kuasa. Terus Widya juga bukan siapa-siapa menurut kami, ataukah dia pejabat atau siapa juga bukan. Gitu. Jadi kami nggak peduli Widya mau bilang apa, silakan aja, terserah Widya. Terserah Widya untuk berbicara apa. Yang terpenting adalah kami itu adalah kuasa hukum korban, kuasa hukum almarhum keluarga Vina. Kami memiliki surat kuasa dan kami lebih berhak untuk berbicara. Gitu. Jadi kalau seandainya Widya merasa dia mampu dan dia tahu segala hal, ya silakan datang. Kalau memang benar, jadi jangan bercerita saja melalui media nggak jelas begitu. Tentunya kami sebagai kuasa hukum Vina menanggapi hal tersebut adalah hal yang wajar ya. Hal tersebut memang harus dilakukan bagi kuasa hukumnya Peggy untuk membuktikan apakah proses hukum atau prosedural dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat terhadap Peggy itu sudah sesuai SOP atau belum. Itu hak hukum Mbak. Jadi kami menanggapinya tidak ada masalah, silakan saja, atau juga kita sama-sama mencari keadilan di sini. Kalaupun memang Peggy tidak bersalah, pasti akan terbukti kok. Kami yakin itu, dan kami selalu berkoordinasi dengan kuasa hukumnya Peggy kok Mbak. Ya, yang pertama tentunya kami pasti berkoordinasi dulu dengan Polda Jabar ya, perihal hasil dari pra-peradilan, kemudian bagaimana tahapan selanjutnya untuk membuktikan apakah almarhum Vina ini pelakunya hanya sampai di Peggy. Gitu. Apakah memang hanya sampai di Peggy saja? Karena kami tetap memperjuangkan 3 orang DPO tersebut. Begitu. Jadi terserah mau misalkan si Polda Jabar menyatakan bahwa ini 2 fiktif, ya kami tetap minta dicari. Karena tidak mungkin hanya berdasarkan fiktif, itu tidak mungkin. Gitu. Apa pembuktiannya? Apakah kami membutuhkan bukti yang meyakinkan kalau memang ini hanya sekedar fiktif gitu. Apa buktinya gitu Mbak? Surat-surat sih tidak ada ya Mbak. Surat-surat sih tidak ada. Kami juga sampai hari ini belum bertemu langsung dengan penyidik Polda Jabar. Kami hanya berkomunikasi by phone
karena dikarenakan mereka juga masih sibuk mungkin melakukan tahapan-tahapan proses penyelidikan, hingga akhirnya memang kami belum mendapatkan surat apapun begitu. Ya, yang pasti memang pasti bingung ya, karena jujur mereka sendiri kan tidak mengetahui prosesnya, kan mereka juga bukan orang yang berhak untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan atau proses hukum lainnya. Kan tentunya mereka menyerahkan semuanya kepada kepolisian. Jadi mereka juga sangat berharap apa yang menjadi kebenaran itu akan terungkap. Kalaupun seandainya nanti ada upaya hukum PK yang akan dilakukan oleh kuasa hukum para terpidana, ya tentunya mereka juga berharap yang terbaik. Kalau memang mereka tidak bersalah ya harus dibebaskan begitu. Karena mereka juga tidak menginginkan menghukum orang yang tidak bersalah. Yang pasti saat ini kondisi mereka campur aduk, cukup stres, tapi kami menenangkan bahwa mudah-mudahan apa yang menjadi kecurigaan dan yang apa yang menjadi masalah ini tidak terbukti lah gitu. Maksudnya kita tetap yakin dan optimis bahwa para pelaku itu memang benar adanya dan bisa terungkap nantinya gitu, Mbak. Isu sih ini bukan isu ya, memang kenyataannya dalam artian setelah kami cari tahu ya ini mungkin karena untuk mempermudah penyelidikan ya, untuk mempermudah penyelidikan dari Polda Jabar kepada para terpidana untuk menjadi saksi. Jadi kalau seandainya ada hal-hal apa, ya kami tidak mengetahui. Cuman ya yang terpenting menurut kami jangan sampai keterangan-keterangan dari mereka itu juga ada yang dipaksakan ataupun berubah-berubah. Itu saja sih harapan kami, Mbak. Ya, harapan saya kepada masyarakat Indonesia, tentunya yang pengguna media sosial, saya sangat berharap sekali kepada masyarakat saya yakin kok masyarakat saya itu cerdas. Tolong jangan menanggapi informasi-informasi itu hanya sebelah pihak. Tolong tonton media, tonton berita yang benar. Kalau kalian bingung, kalau kalian tidak mengerti apa-apa, ada lebih baiknya diam. Ikuti saja dan terus berdoa, tapi jangan sampai menyudutkan pihak korban gitu, termasuk kami disudutkan hanya karena statement kami yang berdasarkan dari keterangan Polda Jawa Barat. Harus diingat, kami ini adalah korban, kami mendampingi keluarga korban gitu. Apakah pantas masyarakat Indonesia menghujat kami hanya dikarenakan kami meneruskan statement dari Polda Jawa Barat? Perihal benar atau tidak pelakunya nanti atau KPG atau bukan, itu masih ada prosesnya. Kami juga tidak ingin menghukum orang yang tidak bersalah kok, Pak. Jadi pesan kami, tolonglah bijak dalam bermedia sosial, menerima berita dan informasi itu benar-benar sesuai dengan fakta. Jangan gampang, jangan mudah terprovokasi dengan orang yang tidak punya kapasitas, yang tidak punya kepentingan di dalam kasus ini, dan jangan juga sampai mau dibohong-bohongi dengan cerita-cerita yang tidak benar. Itu sudah jelas, Mbak, sudah jelas banyak. Fotonya juga bukan foto kita, fotonya juga bukan fotonya Pak Rudi, tapi dibuat cerita. Tolonglah cerdaslah kalian bermedia sosial. Karena jangan sampai ada orang-orang yang tidak menerima atas tuduhan dan fitnah tersebut, itu akan berakibat hukum, begitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.